Oke, shalom Kak. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena untuk kesempatannya bisa hadir dalam Zoom pribadi saya. Di sini saya akan presentasikan dan menjelaskan tentang firman Tuhan, yaitu dimana yang berjudul Dua Cara untuk Hidup. Di sini akan saya sorot untuk konteks pada temanya, yaitu dua cara hidup. Bentar ya. Oke. Di sini terbagi menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama, kita memiliki penguasa atas dunia ini, yaitu Allah. Dia adalah penguasa atas dunia, dia yang telah menciptakan segalanya. Allah adalah pencipta dunia ini, dia menciptakan dunia. Lalu dia menciptakan manusia. Jadi Allah di sini menciptakan manusia dengan bertujuan untuk menjadi penguasa atas dunia ini. Jadi di sini kita menjadi penguasa dunia di bawah otoritas dari Allah. Manusia menjadi penguasa atas bumi di bawah otoritas dari Allah. Dan terdapat dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Akan tetapi apakah hal itu terjadi sekarang? Nyatanya tidak. Seperti yang kita ketahui sekarang, manusia ingin berkuasa atas dunia tanpa adanya Allah dalam hidup mereka. Dia ingin menguasai dunia ini tanpa otoritas dari Allah. Dan dengan menjalankan hidup dengan cara keinginan kita sendiri tanpa Tuhan, dan tetapi di sini kita gagal untuk mengatur diri kita atau semua orang atau dunia. Kita gagal karena kita ingin berkuasa tanpa otoritas dari Allah. Jadi di sini terjadilah banyak seperti dosa yang timbul dalam hidup manusia, berbagai macam dosa, dan itu pun terjadi saat ini. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai 12. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di sini manusia telah dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan tidak ada yang berakal budi juga. Tidak ada yang mencari Allah karena mereka sudah meniadakan Allah. Dan semua manusia telah menyeleweng dan tidak berguna karena keputusan mereka yang yaitu pemberontakan atas perintah dari Allah. Apakah di sini yang dilakukan oleh Allah atas perbuatan manusia? Allah tidak diam saja. Di sini Allah memberikan penghukuman terhadap manusia, yaitu kematian dan juga penghakiman. Jadi inilah hukuman bagi manusia yang telah memberontak atas perintahnya dan telah menguasai bumi tanpa otoritasnya, yaitu penghakiman. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Maka oleh karena itu Allah tidak hanya diam saja begitu saja melihat manusia telah memberontak atas segala
perbuatan pemberontakan yang dilakukan manusia. Mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perilaku mereka yang telah melanggar semua aturan dari Allah, yaitu penghakiman. Akan tetapi di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah tidak ingin seluruh manusia itu dihakimi Dia. Karena begitu besar kasihnya, jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu yang seperti yang kita ketahui, Yesus Kristus. Dia diutus ke bumi dan menjadi penyelamat dan membawa setiap manusia ke hidup yang kekal dan hidup penuh pengampunan dan penuh pengharapan. Jadi di sini Yesus telah mati dan Dia disalibkan dengan bertujuan menghapus segala dosa umat manusia. Dia tidak ingin segala dosa-dosa manusia itu terus merajalela dan tidak ingin mereka hidup dalam hukum Taurat, yaitu upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu Yesus telah mengorbankan dirinya, Dia telah memberikan nyawanya untuk menghapus segala dosa kita dan membawa kita kehidupan yang kekal. Seperti ada tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, Yesus telah mati bagi kita. Dia telah membawa kita kehidupan yang kekal, dan Dia juga telah menggenapi firman Tuhan itu dan membawa kita ke hidup yang baru dan penuh pengharapan. Tetapi dari kematian dan penebusan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah membangkitkan Dia dan memberi Dia otoritas untuk menguasai bumi. Dalam arti Dia menguasai bumi, Dialah yang menjadi penguasa atas segala manusia, segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi tidak hanya menjadi penguasa, Dialah yang membawa kita ke hidup yang baru. Jadi di sini dari kebangkitan Dia, kita telah hidup ke hidup yang baru, yaitu hidup kekal dan penuh pengharapan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 pasal yang 1 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan dari hal ini pun kita harus mengakui bahwa Yesuslah juru selamat kita, Dia yang telah menghapus dosa kita, dan Dialah yang telah mengampuni kita dari hukum maut. Dan inilah poin terakhir yang terpenting, yaitu di mana ada pilihan dari dua cara hidup. Jadi di sini ada dua cara hidup. Untuk cara hidup yang pertama, yaitu cara hidup di mana manusia hidup suka-suka hatinya saja, di mana dia ingin hidup tanpa Allah, tanpa Yesus Kristus. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mau mendengarkan perintah-perintahnya. Jadi dia hanya ingin hidup sebagai pemberontak saja. Jadi dia tidak ingin mendengarkan semua firman Tuhan ataupun perintahnya. Jadi di sini inilah yang diperolehnya penyebab dari cara hidup dia yang pertama, yaitu kematian kekal. Itu yang pertama. Dan juga yang seperti yang kita ketahui adalah penghakiman. Dan inilah yang diperoleh jika kita melakukan cara hidup yang pertama. Dan untuk cara hidup yang kedua, di sini seperti yang kita ketahui, setelah
cara hidup yang pertama yaitu hidup sesuka hatinya. Di sini kita, dan dari cara hidup yang kedua adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Kita percaya, kita telah menerimanya sebagai juru selamat, kita telah menjalani segala perintahnya dan menjalani firman-firman Tuhan dan mendengarkannya. Dan inilah yang kita peroleh dari cara hidup yang kedua. Yang pertama adalah hidup kekal. Hidup kekal. Tidak hanya hidup kekal, dia juga memberikan kita pengampunan. Jadi inilah yang akan kita peroleh jika kita di dalam cara hidup yang kedua. Ini sangat disarankan untuk di kehidupan kita, dan ini sangat penting cara hidup ini. Jadi inilah tujuan kita untuk hidup, yaitu hidup dengan cara yang kedua, yaitu percaya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi seperti yang dikatakan ayat Alkitab tadi, jika kita percaya pada Anak, yang dalam arti itu adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan juga Anaknya, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang akan ada di atasnya. Murka Allah ya seperti penghakiman dan kematian kekal. Dan ini sangat tidak disarankan untuk dari cara hidup yang pertama dalam kehidupan kita. Jadi untuk cara hidup yang kedua ini, yang kita perlukan dalam cara hidup kedua ini, yang kita perlukan pertama adalah berdoa. Jadi di sini saya akan membawa kakak ke dalam doa, dan juga agar dari cara hidup kedua ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak pantas Tuhan, kami tidak layak karena kami telah melakukan dosa Tuhan, kami telah melanggar segala perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan oleh karena-Mu Tuhan Yesus, kami telah ditebus dosanya Tuhan. Kau telah memberikan kami hidup yang kekal, Kau telah memberikan kami pengharapan yang besar Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk saat ini dan sampai kapanpun Tuhan, dan sampai kami tidak ada di dunia ini lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menerima-Mu Tuhan sebagai juru selamat kami Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga percaya dalam hati kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa Kristus Yesus dan Allah adalah juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi itu adalah cara yang pertama, doa. Dan cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah taat. Di sini cara yang kedua taat apa itu ya? Jadi di sini dikatakan kita harus taat akan perintahnya, taat akan firman-firmannya. Jadi kita tidak boleh lagi yang namanya melanggarnya, memberontaknya. Jadi inilah konsep dari ketaatan untuk Tuhan kita Yesus. Yang ketiga ialah percaya. Jadi inilah poin terpenting juga dalam cara hidup yang kedua, yaitu percaya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia juru selamat, bahwa Dia yang telah membawa kita ke hidup yang kekal, maka semua yang dua ini akan otomatis kita lakukan. Jadi inilah dia penjelasan dari dua cara hidup, di mana mulai dari awal dan sampai akhirnya, dan sampai ke pilihan dua cara hidup. Kan tetapi kita manusia pastinya akan memilih dari cara hidup yang kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, makasih Kak atas waktunya yang telah diberikan.
Sekian penjelasan dari dua cara hidupnya, Kak. Makasih banyak, Kak.